Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji UKIM UKM PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2024 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Nama saya Tibe Nahia SPD. Tempat tanggal lahir Balu Damaiwe 20 Mei 1977. Jenis kelamin perempuan. Yang beralamat di Desa Gunung Cahaya, Kecamatan Siromu, Kabupaten Nias Barat. Saya adalah seorang guru kelas sekolah dasar di UPTD SD Negeri nomor 0773008 Datu G pada lingkup pemerintah Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara, dan juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 2023 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya mengikuti ujian kinerja atau UKIM UKM PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2024 dalam bentuk praktik pembelajaran melalui video yang saya tayangkan berikut ini sebagai bahan pertimbangan kepada Bapak dan Ibu dosen penguji UKIM UKM PPG. Di sini telah saya siapkan dokumen sah sebagai alat bukti bahwa saya siap mengikuti ujian kinerja, yaitu dengan kartu identitas dan bukti pendaftaran atau nomor ujian UKM PPG. Demikian yang saya sampaikan. Atas perhatian dan pertimbangan dari Bapak Ibu dosen penguji UKIM UKM PPG, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian hadir semua? Biar Ibu mengabsennya. Agnes Citra Lestari Kristiani Dai. Hadir, Bu. Damai Putri Kristiani Hia. Hadir, Bu. Fadil Kristian Hia. Hadir, Bu. Fadlan Dali. Hadir, Bu. Raison Fausta Muhaga Dali. Hadir, Bu. Christine Mali Sakti Dali. Hadir, Bu. Meta Idani Hia. Hadir, Bu. Nevin Dali. Hadir, Bu. Nobis Netra Dali. Hadir, Bu. Raymond Bahaduri Hia. Hadir, Bu. Hadir semua ya? Iya. Ya. Baik. Sekarang sebelum masuk kita pada materi kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Siapa yang memimpin doa supaya maju ke depan? Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Tuhan yang kami berdoa dan juga Bangsaku
Baik. Apakah kalian tidak lupa materi kita sebelumnya? Iya, Bu. Ya, kalau tidak lupa tentang apa? Energi panas. Nah, tentang energi panas. Panas. Apa saja macam-macam energi panas? Sumber energi panas matahari. Sumber energi panas api. Sumber energi panas listrik. Sumber energi panas bola. 5. Sumber energi panas bumi. Iya, sumber energi panas bumi. Bumi. Nah, sekarang masuk kita pada tujuan pembelajaran kita hari ini. Yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu terbagi 4. Yaitu 1, melalui tayangan PPT menganalisis perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan yang kedua yaitu setelah melihat tayangan PPT, siswa mampu membandingkan perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan yang ketiga yaitu melalui kegiatan secara berkelompok, siswa mampu melakukan percobaan perubahan wujud benda. Dan yang keempat, melalui diskusi kelompok, siswa mampu membuat laporan percobaan perubahan wujud benda. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita menyajikan media pembelajaran kita hari ini. Nah, yang ini apa? Ini dinding. Yang ini? Warna. Nah, ini? Oh, ini? Nah, ini yang dikatakan dengan kapur, Dan yang ini? Nah, ini mentega. Dan yang ini? Gula. Ini gula. Inilah semua bahan atau alat media Kita. Nah, sekarang kita mengamati bagaimana perubahan wujud. Coba kalian perhatikan apa itu dikatakan dengan perubahan wujud.
di ruangan yang terbuka, maka performaan akan cair. Contoh selanjutnya yaitu mentega yang dipanaskan di atas wajan panas akan mencair. Contoh lainnya yaitu lilin akan mencair karena dipanaskan atau dinyalakan dengan api. Dan contoh selanjutnya yaitu gula pasir yang dipanaskan di atas wajan dengan kompor yang menyala akan mencair. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas persoalan wujud yang ketiga yaitu menguap. Di sini ada teman-teman yang tahu apa sih yang dimaksud dengan menguap? Iya betul, saya nah teman-teman, menguap adalah perubahan wujud dari gas cair menjadi gas. Dalam peristiwa menguap ini, gas memerlukan energi panas atau kalori. Berikut adalah contoh dari bentuk perubahan wujud menguap dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu? Nah, betul. Contohnya, salah satunya itu. Nah, contoh yang pertama yaitu penguapan pada pakaian basah yang dijemur di tempat yang terkena sinar matahari. Contoh selanjutnya yaitu bensin yang dibiarkan terbuka, maka lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas. Contoh lainnya yaitu air yang direbus secara terus-menerus, maka lama-kelamaan air tersebut akan habis dan berubah menjadi gas atau uap. Contoh lainnya lagi yaitu ketika kita menyemprotkan minyak wangi atau parfum ke pakaian, maka lama-kelamaan wangi tersebut akan hilang menjadi gas. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas perubahan wujud benda yang keempat, yaitu mengembun. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan mengembun? Ya betul, mengembun adalah perubahan dari wujud gas menjadi gas cair. Nah, di dalam peristiwa mengembun ini, gas akan melepaskan energi panasnya atau kalori ya. Nah, teman-teman, ada yang tahu contoh dari bentuk perubahan wujud benda mengembun dalam kehidupan sehari-hari apa saja? Ya, salah satunya itu. Nah, contoh yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya es batu yang diletakkan di dalam gelas, maka lama-kelamaan pada bagian luar gelas akan ada butiran-butiran air. Nah, teman-teman di rumah pernah ya, pernah melihat peristiwa tersebut. Jika teman-teman menuangkan air es dalam kulkas, air ini lalu akan di dalam gelas, maka akan muncul butiran-butiran air di dalam permukaan luar gelas. Itu dinamakan mengembun. Contoh selanjutnya dari peristiwa mengembun yang menunjukkan pada kehidupan sehari-hari, yaitu negara Inggris hari-hari yang menyebabkan airnya sudah menggunakan air tersebut. Namun saat ini yang kita lakukan termasuk dalam contoh dari bentuk perubahan wujud mengembun.
perubahan bibit benda. Apa itu perubahan bibit benda? Yaitu perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Atau perubahan wujud atau benda ini bisa terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalon. Nah, itu pengertian dari perubahan benda wujud benda. Ada mempunyai jenis-jenis perubahan wujud, yaitu apa saja jenis-jenisnya? Yaitu satu, yaitu membentuk. Yang kedua, mencair. Dan ketiga, menguap. Dan keempat, berhenti. Dan kelima, mengembul. Ya, mengembul. Dan keenam, kristal itu atau deposisi. Baik. Sekarang kita buat kelompok. Ya, ini kelompok 1 atau ini kelompok 2 dan ini kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 1 mengambil bahan atau kelompok 2 mengambil bahan-bahan yang sudah tersedia. Nah, sekarang peserta didik kalian berdiskusi apa yang mereka lakukan dan kalian diskusikan nanti apa yang terjadi pada seperti ini dinyalakan. Ya, sekarang dipersilakan untuk melakukan Nah, ini biar kita amati apa yang mereka lakukan pada bahan media. Nah, sekarang kita saksikan atau kita lihat bagaimana reaksi gula Nah, sudah. Ya, sudah. Sekarang kita lihat bagaimana reaksi mentega. Ya. Jakarta. Ya, terus. Hello.
Bagaimana mencair? Ya udah. Setelah itu kita lihat bagaimana dengan kapur barus. Nah, selanjutnya kita amati bagaimana perubahan wujud benda pada kapur barus. Nah, ini sudah kalian lihat? Gimana ini, Musa? Ya. Sudah. Sekarang Anak membuat laporan dan untuk mempresentasikan nanti hasil diskusi. Sekarang kalian diskusikan dulu selama 3 menit. Kalau sudah siap, boleh diserahkan. Maka sekarang hasil pengamatan tadi dari percobaan supaya mempresentasikan untuk maju ke depan. Kelompok 1 maju ke depan. Nah, sekarang supaya membacakan hasil pengamatan dari percobaan. Sekarang diserahkan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk membacakan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami adalah sebagai berikut. Mengapa lilin lelah setelah dipanaskan? Lilin menerima kawah atau energi panas, sehingga panas tersebut dapat mengembalikan padat menjadi cair. Perubahan wujud benda yang akan setelah mentega dilelahkan di atas lilin, mentega dapat kembali menjadi benda padat jika didinginkan. Nah, sekarang kita tepuk tangan ya untuk. Nah, sekarang dibacakan nomor berikutnya. Bagaimana perubahan wujud gula setelah dilelahkan? Mengalami perubahan wujud dari bentuk, warna, dan bentuk atau wujud butiran padat.
Gembang menjadi karang atau cair. Jelaskan apa yang terjadi setelah panas dipanaskan. Kapur panas yang berwujud padat berubah menjadi bukit gas atau uap. Baik, dipersilakan untuk mempresentasikan hasil pengamatan dari percobaan kelompok 2. Sekarang dibacakan hasil pengamatan. Dipersilakan. Dan kelompok 2 untuk mendengarkan hasil pengamatan mereka. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk membacakan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami adalah sebagai berikut. Mengapa lilin meleleh setelah dipanaskan? Lilin menerima kalor atau energi panas, sehingga panas tersebut. Baik, sekarang biar kita dengarkan hasil pengamatan dari percobaan kelompok 2. Dan sekarang biar kita dengarkan presentasi mereka. Dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk membacakan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami adalah sebagai berikut. 1. Mengapa lilin meleleh setelah dipanaskan? Lilin menerima kalor atau energi panas, sehingga panas tersebut dapat mengubah lilin yang padat menjadi cair. Ya, selanjutnya. 2. Perubahan wujud benda yang abstrak setelah mentega dilelehkan di atas lilin. Mentega dapat kembali menjadi benda padat jika didinginkan. Ya, betul. 3. Bagaimana perubahan wujud gula setelah dilelehkan? Mengalami perubahan wujud dari bentuk, warna, dan bentuk atau wujud butiran atau padat, berubah menjadi karamel atau cair. Nah, sekarang dipersilakan untuk duduk kelompok 1. Nah, tadi tentang perubahan wujud sudah tahu kita tadi apa itu perubahan wujud, yaitu perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan wujud atau benda yang berbeda. Perubahan wujud atau benda ini bisa terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor. Nah, sekarang masuk kita pada sebelum kita akhiri pelajaran kita tutup dengan doa, ya. Kita tutup dengan doa sekarang supaya maju ke depan. Siapa yang memimpin doa? Nah, baik. Manfaat pelajaran kita hari ini yaitu manfaat perubahan wujud benda dalam kehidupan kita hari ini, yaitu perubahan wujud benda yang terjadi merupakan perubahan alami di sekitar. Hal ini merupakan karunia Tuhan yang Maha Kuasa yang harus kita syukuri. Sifat perubahan wujud dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk makanan dan minuman. Nah, sekarang sekian dan terima kasih. Pelajaran kita hari ini kita tutup dengan doa. Siapa yang memimpin doa supaya maju ke depan? Sebelum kita bersama, kita berdoa. Baik,
Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Dan kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Kalau sampai di rumah nanti kalian belajar ya. Iya, Bu. Baik. Ya, kalau Sekian dan terima kasih.